Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahim Nabi, biasa dipanggil Robin, dengan NIM 2306011095. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu leadership dalam proses MPI. Leadership system pada MPI. Nah, mengapa leadership system? Leadership system pada manajemen perusahaan industri adalah sistem kepemimpinan yang digunakan untuk mengelola dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem kepemimpinan ini melibatkan beberapa aspek, yaitu satu, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan berfokus gaya kepemimpinan di sini ada 3. Yang pertama, kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan yang berpusat pada satu orang. Dan yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis, gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi orang atau karyawan. Dan yang ketiga adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Nah, yang kedua di sini kemampuan kepemimpinan, kemampuan mengelola sumber daya dan kegiatan perusahaan. Yang kedua, kemampuan mengkomunikasikan. Dan yang ketiga, kemampuan memotivasi atau kemampuan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga di sini ada struktur kepemimpinan, hierarki kepemimpinan atau struktur kepemimpinan yang terdiri dari beberapa tingkat. Nah, di sini saya contohkan sebagai hierarkinya dari PT Mas Pion ya. Nah, penjelasan hierarki di sini, direktur utama adalah pengambil keputusan tertinggi, dan yang kedua direktur keuangan yang menangani arus kas atau akuntansi dan pajak, dan yang ketiga direktur operasional yang berfokus pada produksi, kontrol kualitas dan perawatan mesin, dan yang keempat supervisor produksi adalah yang bagian mengawasi pada operasional tersebut. Nah, itu adalah contoh hierarki kepemimpinan atau struktur kepemimpinan yang terdiri dari beberapa tingkat dari PT Mas Pion. Nah, yang keempat ada proses kepemimpinan. Proses kepemimpinan terdiri dari perencanaan atau membuat rencana, strategi, dan taktis untuk mempercepat mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian. Mengorganisasi sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada pengarahan, mengarahkan dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir pengawasan atau mengawasi kegiatan perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Dan yang kelima ada budaya kepemimpinan, terdiri dari nilai-nilai kepemimpinan atau nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan. Nah, di sini yang kedua ada etika kepemimpinan ya, etika kepemimpinan yang digunakan oleh perusahaan. Nah, leadership system yang efektif dapat membantu perusahaan meningkatkan kinerja dan mencapai tujuannya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk atau jasa. Contoh leadership system yang efektif adalah manajemen berbasis tujuan, proses, dan kinerja. Aspek sumber daya manusia dan manajemen perusahaan industri dapat dipahami, yaitu kemampuan dan keterampilan, sikap dan perilaku, motivasi dan kepuasan kerja, kemampuan belajar dan berkembang, kepemimpinan dan tim kerja. Contoh karakter sumber daya manusia yang efektif adalah karyawan yang proaktif. Nah, karyawan yang proaktif di sini adalah karyawan yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Dan yang kedua ada karyawan yang berorientasi pada pelanggan. Karyawan yang berorientasi pada pelanggan ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan. Nah, yang ketiga ada karyawan yang berorientasi pada hasil. Karyawan yang berorientasi pada hasil memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja. Perusahaan saat ini membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan dan keterampilan yang beragam
untuk menghadapi tantangan di era digital. Nah, yang terakhir berikut adalah beberapa karakteristik SDM yang dibutuhkan. 1. Kemampuan adaptasi. 2. Keterampilan digital. Ketiga, kemampuan kerja jarak jauh. Dan yang keempat, ada kesejahteraan dan kesehatan mental. Dan yang kelima, ada kemampuan belajar dan berkembang. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.